neraka. Memang orang neraka. Nah, berbeda dengan Kristen. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Kok orang yang dikasihi Tuhan dijadikan sebagai tebusan, sebagai penebus? Yang menjadi kemudian yang ada di dalam hadis itu adalah orang-orang datang kepada Allah. Orang ini Islam. Mereka adalah orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu orang beruntung. Tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diberikan kepada yang memang spesial untuk neraka, Yahudi dan Kristen. Gitu. Nah, sedangkan Yesus, dengar dulu. Sedangkan Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan Yesus adalah orang benar. Coba Anda lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba. Masuk enggak di otak Anda itu? Masuk enggak di otak Anda? Orang benar itu diselamatkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa orang benar ini mesti ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kenapa harus ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kalau memang dia tidak punya dosa, karena mereka ini punya dosa, makanya mereka kemudian ditebus. Karena mereka adalah orang benar, makanya ditebus. Meskipun dia punya salah, tapi dia orang benar. Coba Anda baca di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Jadi orang itu kemudian sudah dinisbahkan bahwa neraka itu ditempatkan untuk orang yang berdosa. Yahudi dan juga Nasrani adalah pendosa. Bukan semuanya, tapi karena mereka masih ada juga orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang memang masuk ke neraka. Nah, sedangkan umat Islam itu satu paket dengan manusia yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi ketika mereka masuk dalam kehidupan berikutnya setelah di dunia ini, mereka datang membawa dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Coba Anda baca dalilnya tuh. Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Lalu kemudian dosa yang ada tadinya sudah dihapuskan, diberikan kepada orang fasik. Begitu maksudnya. Sedangkan Kristen pulanya berbeda. Di Kristen. Jadi ini konsep keselamatan di dalam Islam sendiri gimana sih, Juma? Itu kan ada penebusan dosa dari Yahudi dan Nasrani. Itu yang pertama. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa. Hei, Oke, tidak ada penebusan dosa. Silakan Anda baca. Silakan. Berarti Anda nggak percaya ya? Nggak percaya bahwa hadis itu? Saya percaya. Saya bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu suka pelintir. Ini hadis Anda loh, bukan Alkitab loh. Hadis Anda. Sohi. Ini Juma ini kok nggak percaya hadis ya? Ini gimana sih? Hadis ya. Al-Quran sudah menerangkan qad aflahal mu'minun. Berarti hadis itu nggak benar. Gimana sih Juma? Bahlul, dengarkan hadis Bahlul. Bahlul, dengar Bahlul. Bahkan ini dengarkan Bahlul. Dibilang orang Bahlul. Udah Bahlul dengarkan. Al-Quran kamu turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kamu turun di bawah. Jangan kau di sini. Kau Bahlul, pemakan babi, terlalu baik makan babi, otakmu enggak jalan. Sudah dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana hadismu? Kan saya sudah terangkan tadi. Hadisnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Islam datang dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu diampuni oleh Allah. Diampuni dulu, Bahlul. Apa sih orang ini? Jadi diibaratkan kamu itu ada penyakit panu di badanmu. Penyakit panunya itu dihilangkan, dicabut dari tubuhmu, dari kulitmu. Dah selesai perkara. Nah, penyakit bakteri panu itu diberikan kepada
kambing. Seperti itu maksudnya. Karena kenapa? Kambing itu memang tempatnya penyakit kulit. Penyakit kulit pula dikatakan pula bahwasanya kamu itu kan dosamu ditebus. Bukan begitu, Bahlul. Makanya aku katakan Bahlul. Udah bodoh, tawa lagi. Anda ingin membandingkan bukan dengan pola di Islam. Nah, di Islam orang-orang kafir, ayatnya saya sudah bacakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, Bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Cacing, Bang Suara Gereja. Jangan, dia pendeta. Oh iya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, Ya, pendeta Gereja Bawah Tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Nah, apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya Bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu Kalian kan memang ngapain sudah bahas Alkitab? orang Kristen itu kan memang satu paket Kristen, dengan orang neraka. Orang Aliran Kristen, sesat kalian, bukan orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15 jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Karisteng laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum. Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, Bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa. Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba. Di mana Kristen masuk surga? Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, Jelas. Kristen neraka. Gitu. nggak ada kerjaan. Bahas-bahas Alkitab. Masuk loh. Kamu terganggu.
terganggu melakukan kristenisasi, ada kami yang apologet Islam ini, ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab, nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab, biar bisa dipakai nipu. Jadi bilang jangan digedein. Aduh, kena lagi gurunda. Semuanya jangan digedein. Jangan dibesarin host. Alfi aja digedein. Jadi nggak kasih apa-apa. tau hostnya. Kalau bahaya. Padahal Bukan nggak ada saya, hujatan, Bunda kan? Rahma, Kalau kok yang host lebih. terus disalahin. Bunda Rahma aja. Bukan saya. Bentar, Oh, Bunda siapa Rahma yang bukan besarin? saya. Alfi aja, Oh, Alfi oke, aja oke, ntar oke. digedein nggak apa-apa. Bentar lagi datang kok lagi Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi Oh, untuk moderator ya? teman-teman- Mati saya dibesarin host, dendam host. Jadi Mati bahaya sekali kita ya ini. teman-teman. di Aku Komar jadi Besar tumbal, itu. nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Zuma datang lagi. Ahlan Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam, yaitu Bible dan Al-Quran, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, Pak Pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol, kodong menjual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta, pendeta tahu diri, sadar diri. Halo, halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini Pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3.000-an. Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak Suara Gereja Bawah Tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka. Itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan. Ya Udah Allah. dua ya teman-teman ya. baru juga ngomong. Ayo tap-tap. Teman-teman Digaspol di bawah dulu tap-tap tap-tapnya. ayo. Aduh. Tap-tap layar ayo. Masya Allah teman-teman. Sampai Iya, 2M. ini Ayo kita. penonton Komal sama jumlah like di Komalnya nggak seimbang teman-teman. Ntar Komalnya kedetek beli viewers ntar. Tap-tap layar narasumber saudaraku ya. narasumber Muslim kita di atas juga di follow bagi teman yang belum nge-follow. Kalau masih ada tanda tambah di samping nickname atau username narasumber Muslim kita, boleh tuh teman-teman klik dulu tanda tambahnya gitu. Nggak pengaruh, digedein dikecilin itu nggak pengaruh, tetap kena. Iya ya.
Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Betul, Tuhannya betul. mereka cuma sekali itu. Tuhannya Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi apa? Tepuk tangan, ketawa-ketawa Ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. nggak terdeteksi. Itu tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah. Teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana, Kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi. Oke, 15 menit ya saya. gimana? Karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan Oke, untuk oke. sekedar Jadi, mendengarkan siapa suara yang- saya itu pura-pura nggak dengar. Siapa yang Kristen penghuni neraka udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak, sekarang saya lihat karena itu yang kita jangan lihat, Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan Jujur siapa ya, diskusi jujur. sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Suma. Ya, Bang Juma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Yes. Kristen neraka. betul itu. Fakta Kita, itu. sekarang jangan cari jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Ya, kamu Sama seperti Yesus. jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab dulu Bang Suma. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya ada rahasia di balik pernyataan saya itu. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi saya sebagai seorang Muslim beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah. Berkelit. Lilit lidahnya. Silakan. Bang Juma belum jujur tadi jawab saya. Bang Juma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Kristen. Bang Suma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan. Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh.
Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Karisteng? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan Sabuk pura-pura bertanya kelapa. lagi. Begini, Jawab Bang Juma, aja. Bang Juma dengar dulu, Wong. Jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada sudah 2 kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan banyak muslim yang murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Karisteng? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Suma saja masih Kan bingung. bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5, 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Karisteng mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3 silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Bertanya Saya minta terus. kejujuran. Saya Kejujuran sudah itu. jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. ya. Saya Jujur, ya. manusia yang ada dosa, tapi karena Dosa saya itu Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau, tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling Suaranya saja bertanya. yang keras-keras ya, suaranya yang besar dibesar-besarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana-mana lu mah. Mana jawaban Anda? Jadi, Sat- karena narasi yang Bang Tua ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau narasi-narasi bertanya. yang lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman itu ya, itu mungkin keliru. Kau bertanya Jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu? jadi Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. itu Wah. yang kau tanya. Bingung dia, kawan-kawan bingung dia. Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang Berdasarkan atas perbuatannya dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan Indonesia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? jangan membunuh orang, itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa Ya diampuni. itu fakta, itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang Ini pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Tidak sangatlah benar. Karena kalau Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Jawab yang kau itu. Jangan tuh lagi Ya, berharap. silakan. Itu akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus.
Sebab di luar dari Yesus itu binasa itu, tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu Itu jaminnya- kepercayaanmu. Hei. Yang saya Makanya saya tanya bilang- bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Gimana? Sampai kambing sampai agar-agar. gigimu itu geriting, jawab 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Detik demi detik. Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya Saya itu. tidak tanya imanmu kucuk, yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban Karena aja. adalah firman Tuhan. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena Yesus adalah kenapa? jalan kebenaran. Tubuhmu penuh Itulah dengan kebenaran. uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu Tidak mau jemaat jujur itu. Gurunda. Jalan Tidak mau kebenaran. jujur. Kau Akulah jujur, jalan mana kebenaran. jaminannya Itu Yesus yang kepada Yesus Kristen? berikan. Mana? Jaminan jaminan keselamatan kebenaran. dari Itu Yesus jalan kepada kebenaran dan Kristen hidup. mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 Ya ayat 6. itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Itulah Apa orang keselamatan. ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana Bukan jaminannya Yesus? Jaminan Tidak. Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Saya diselamatkan. Dasar penipu. Kau Bani Darahnya. Israel. Kau Bani Saya Israel. bagian dari dalam darah Yesus Kau Bani Kristus. Israel. Kau Bani Saya Israel. diselamatkan Kau oleh darah Yesus. Bani Israel. Bagian Kau Bani dalamnya. Israel. Saya ditebus Bagian oleh dalamnya darah apa? Usus, lambung, limpa. Oh, dengar dulu. Banyak penipu. Saya diselamatkan Apa? oleh darah Yesus, maka saya bagian di Saya dalamnya. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Oh, itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Oh, siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, Jelas. saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor Saya- 6. Oh dengar, saya Makhluk baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata 7 Dengar dulu, itu dengar Tuhan dulu. kau. Dengar dulu. Enggak ada jaminannya teman-teman, gimana ini Sekarang teman-teman? saya- Mana saya- katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Tunggu. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap Boleh aja. kasih- Obat Kak Juma, Boleh Juma, kasih pertanyaan? Enggak ada, mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Juma, jual obat Mana? Kak Juma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan Ya, itu bodoh. Tunggu ayatnya itu. Pertanyaan itu Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Justru tentang begini, Kristen. nah, Jamin ini neraka iya. Matius 7 Sampai nomor kapan 22 kau nomor jualan obat 23. Kak Juma? Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggilnya atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja itu. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Jadi kita Mau bantu kali bang, tahu dia bang. Iya. Juma. Jadi Mungkin. Coba kau Pak Laban, Pak Laban. dengan si Elia Miro. sebelum yang jangan betul jangan begitu. Pak Laban. Saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada nggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen?
Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. Tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan, pertanyaan bodoh katanya. Nah, iya, Karena pertanyaan memang itu tidak bodoh, gimana? karena tidak Dijawab ada itu. jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang kalau warganya kayak gini semua nih. Coba normal kau Juma. Kok Tidak pertanyaan normal. Maka- Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. bukan itu. Pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Juma, sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Cuman curhat, parah. Ngakik dia. Itu surat saya sudah jawab. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah, kalau nggak di laut. Silakan Pak, daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau Ya, lanjut? mana Atau- jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh Tidak gini, boleh- contoh tidak gini, boleh saudara, begitu, saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada, Paman. Gimana Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang hukum Taurat itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenek 10, Kiper, itulah Saya baca kamu. dulu. Kenapa Bang saya Suma, kau dengar dulu. mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini, Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani mata 10 rohanimu- itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya. Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, Kamu paham? klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, Saya jelaskan, kamu- jika agamamu tidak beli dari hukum Taurat, kan kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Karena saya Yesus. Itu menurut Yesus. Ah, Iya, sekarang Ibrani 10 ini saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka.
Mata rohani, bahasa pendeta. Dalam hukum Taurat betul. hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami baca bayangan. Kami Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata Kamu siapa? kalau taat hukum Taurat kamu binasa Kata itu, ya. siapa? Kan kau Ada mengatakan bayangan. bahwa Berani berkata, Taurat itu hanya dalam bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan bukan Kata hakikat siapa? daripada- Inilah pendeta inilah. Karena itu Tengoklah dengan teman-teman. korban dan- Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? Itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu Karena hanya ya, makanya saya bayangan? tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Nenekmu kiper. Kutanya Ibrani ini nih, dengarkan. Ibrani ini tulisan siapa? Tanya. Kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Justru kamu sebaliknya itu. Kau Kamu kasih yang makan berdosa anak dirimu. istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu kau nggak risau. Kau nggak gelisah gitu. Kau nggak ini, nggak was-was. Abang Juma. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Buku Ibrani. Buka hatimu supaya berdoa. Kau tahu itu, Bahlul. Kau lagi mau berdoa sama setan. Kau mau berdoa sama setan. Ditanya apa, jawabannya apa. Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang. Supaya dapat uang. Doakan orang. Gak mempan doamu. Setan takut sama aku. Paham kau? Dengar Jangan salah Bang Juma. Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku. Paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu, silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata siapa? Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Pasti kau ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu, nggak berhasil. Dia berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan ya. Terima Tuhan Yesus. Ya, pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya.
Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak kulit, percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper Ini. sejak Yesus kapan datang itu kemudian menjelaskan. anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke, ya makanya buka hati saya berdoa terima Tuhan Yesus Buka saja. hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri, paham? Makanya ini kan tadi Bang Juli, kamu kan komentar tentang Nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologet Islam. Tengoklah, jelaskan Taurat. tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan Jadi kalau Bang orang. Suma, ini kalau masih terikat dengan Giliran di hukum Taurat, sini, sendal kamu bebas dari hukum putus. Taurat itu. Supaya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia Hukum ya. Taurat, inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hanya bayangan Hukum saja, Taurat tetapi itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya dengar, saya Kamu jelaskan bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini host ini Mau host ini harus doakan bertobat kepalamu ini. mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak. Bang Suma ya, tidak kata-kata Saya kotor tidak juga keluar. tidak ya, Bang. menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus, itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Itu bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui siapa diketahui. penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya hulu ketiaknya tumbuh serabut kelapa ya. Masih manggil Bantu dia. Masih mau moderator. Harus belajar beretika kalau saat-saat berbicara. ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda. Maaf. Moderator bantu tolong. Saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita Dari situ bijak tahu, itu, Bang. saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada Tapi pembohong, kalau pendusta menghakimi, gitu loh. itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. tidak. Bedakan Sekali, antara Bang. orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu. Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kamu jangan
Jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya, nanti boleh ditanggapi tuh. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org, pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan, Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat Muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak kalau buka gereja, iya. Jadi kalau Bapak buka gereja jangan dibawa tanah, biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada aja lu. Udah akui aja lu yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nulis. ketinggalan informasi. Udah diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru Belum Pak, belum jam 12. ada lain. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Dia Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya, Bang Cuma Ya, berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya Oke, kita intinya bisa selamat, jangan. sama belajar, sama-sama bertobat, karena intinya itu. Iya, oh betul, itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Guru Net. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta Kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, umat Kristen. Untuk Kristen. itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Iya kita Pak Pendeta, ya Pak Pendeta ya. Jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. ya, Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom. Ya. Shalom. Salon. Ya, bagaimana? Saya simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu Cuma temanya sekedar ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada Bang. Seorang memendam Kang. Ada jaminan. Yesus Kristus lah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kayaknya dibalik Begitu. tadi. Jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu ada adalah nggak? jaminan Yesus Artinya gini, Pak Kristus. Stefan, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak ya. statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak?
Iya, jaminan. Gimana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya enggak tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini, lucunya. Bang. Dengar dulu, Bang. Inilah lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang, Bang. Termasuk Bang juga kalau seketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di sana dia akan menyediakan tempat bagi kami. Nggak usah bawa Ya. ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen, Bang. Eh, itu Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya, sebagai juru selamat, sang Mesias, Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi. Ya, Mula. dia itu sebagai juru selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah, sekarang Bang Yesus- untuk mencari dengar Yesus Bang, datang, untuk mencari Yesus datang keselamatan Bang, untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini, Bang? Dengan cara bagaimana? Dengan cara Berbuat apa? baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan. Yesus pernah berkata, terus? jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama, Bang. Jadi Sekarang jaminan pertanyaan keselamatan saya. itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi. Nggak bisa diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh. Yang mau diskusi. Bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok. Dan kau ngomong sendiri. Macam kau itu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Gak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, gak ada. Kemudian Abang nggak yakin, Bang? Coba Apa buka, itu? Bang. Apa tuh? Yohanes 17 ayat 3, Bang. Buka, Bang. ya itu, hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah, Abang nanti tahu situ. Buka dulu, Bang. Nah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Bukan Dan itu isi aku- itu, Bang, yang kubilang itu, Bang. Bang Juma. Bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Alfi bantu Orang baca Islam. ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Satu atau dua? Satu, Paman. Satu. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah, Paman. Ya, Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai Paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai Utusan Tuhan. utusan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos. Atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Tuhan kau anggap Tuhan. Nah, juga kalian. Lucu kalian, lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa abang udah abang buka dulu? Udah.
Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk bang? Bang Juma. Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Nggak ada di situ dibilang utusan bang. Makanya itulah bang. Berarti nggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus, siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3 nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu, bagus-bagus. Mate meja, sendal putus juga ini. Kamu yang baca deh. Kedudukan Yesus itu sebagai utusan supaya sampai kepada Allah. Yesus kita jadikan sebagai utusan karena Allah satu-satunya Tuhan. Yesus hanya utusan. Kamu salah. Kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma. Faktanya begitu. Bagus dia Coba ketawa. baca. Mantap. Coba lihat. Oh, dia mau baca. Kasih lihat Bun. Coba baca Iya, bang. dia suruh Coba baca. diulang biar semoga kau tersadar bang. Hidup kekal mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai Utusan. Nah, Abang justru ngerti apa dibilangnya di situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena Allah itu kan dia utusan, diutus sama Allah. Mama. Oh, Mama. Di situ sudah sangat jelas sekali satu-satunya. Anda ngerti satu-satunya itu maksudnya apa? Apa Bang Juma? Kasih tahu lah Bang Juma apa. Satu-satunya suka kali berdebat sama Bang Juma ini. Satu-satunya artinya tak ada yang lain. Yesus tidak termasuk di situ. Karena Tuhan berdiri sendiri satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung. Karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya. Cuma kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Mbak, kamu yang baca deh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain aja. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba Bang, dibacain di layar Bang. Coba Bang. Katanya. Bang Waru, coba dibacain di layar Bang. Kami pengen dengar Bang. Aduh, nyangkut jakunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak. Jangan-jangan alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang telah engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Oh 3. Coba baca deh, lu kesel. Baca woi. Dia bertanya sama temannya yang tulis Bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry Bang. Ini bang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Iya, Allah satu-satunya.
Yesus diutus. Satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh bang. Kemana nya nggak ngertinya kalian? Yang Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi, Yesus diutus. Dia kurir, utusan duta. nggak ada di situ. Bener lah kau kurir, itu. nggak ada di situ dusta. Gimana nya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada. Duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta? Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Ya, utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan? Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Ih, Allah nggak tuh? Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Silakan, Bang. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Hah? Terus di situ satu-satunya. kalau ini Pakai kata seperti Tuhan pula. ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Nih. Itu kan Allah dia yang mengutuskan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya. Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu yang nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh bohong. nggak nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya. Lah kamu apa? Bagus. Kalau di kamu apa? Jadi Tiada Tuhan selain dua. jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Ya Tuhan udah. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis. kan di Alkitab kan duluan itu bang. Iya kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan nyembah bang, kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Yesus percaya itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah? Halo Bang Suma. Iyalah Halo sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo Tante. Halo Bang Suma. Iya Tante sudah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya Tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Ya, bagus. Orang lain memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia.
Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini. Nah, begini nasib. Dengar dulu, kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. kamu itu kebanyakan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. kamu itu Thomas kebanyakan api memanggil cemburu. Yesus sebagai Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Yesus atau Thomas? Diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus berarti kamu tidak masuk surga. Sudah masuk Udah surga. cocok itu, melalui sudah Tuhan cocok Yesus. itu, udah cocok. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengar, biarkan aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu, Yohanes pasal 14 itu ayat 1 sampai 14 itu, dengar. Ini dia. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua Di yang rumah mau Bapakku- dipercaya. Dua Di mau rumah Bapakku dipercaya. banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku pergi kedua untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu. menganggap Yesus itu Aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kuclo. Anda kuclo. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda. Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus. Diam dulu, biar Yesus anak dijelaskannya loh. Maria Diam dulu. dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah. Susah saya menjelaskan. IQ Bang Juma. Kalau kamu nggak dengar. Seolah-olah Abang Juma aja Izin yang guru ngomong. ndak izin. Oten nih. Yesus apa kata Yesus? Nah, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus Tuhan di bersyukur mana? kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa langit itu dan bumi. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas di apa na resmi senua ini Enggak, mau yang kutanya samamu dulu Oten itu apa? Tolo mentong ila galak gak ne. Aduh, orang Kristen. Tolo ne danga, dompa lah. Danga, dompa. Siapa ini? Itu bapak ini. Coba ada sebenarnya ku tappe ki anu nulun ku tappe. Tapi kianu apa njo? Dini nih, aku bersyukur kepadamu Bapak. Ini Bapak ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong ini Yesus Bapak yang bersyukur. Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapak itu Tuhan bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana kaplingnya dia jadi Tuhan? Nggak Di tahu kalau gereja. Abang Juma ini udah sekolah nggak? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau kita percaya sama Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. Yang macet. Iya, maksudnya dia macet karena Aduh, berat. kacau. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali sebagai berat Tuhan itu, atau Bang. utusan Tuhan? Kami nggak beratnya. Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi Bapak ini Ayo, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia?
Dijonggol. Ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini, masa kau tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Waru. Kau bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya otak. Waru, saya mau tanya sama mu Bang. Biar kita biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Aku duluan. Udah abang aja nanya. Aku nanya dulu. Aku tanya dulu, lebih duluan mana? Lebih tua mana Maria dengan Yesus? Jawab dulu. Abang aja yang jawab. Aku jawab. Kenapa? Enggak. Habis itu Anda bertanya, tua mana Maria dengan Yesus? Udah berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh. Tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad itu tinggi kali nanya tentang Nabi Muhammad. Ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. Iya, Nabi Muhammad Lebih sehat ini sih, ini yang bawa mau sehat, kurang sehat dia nih, yang dibawa saja nih. Kurang sehat. Kalau ada ilmu. Kalau ada orang Kristen siapa nih ya, madah. Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu madah. Kau yang normal. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Gak ada kau ilmu. Madah. Ditanya tua mana Maria dengan Yesus. Agama orang laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 2 pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam maju tak. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah, Ibu. Oh, salah. Iya. Ya, ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana ini? Ini sudah mulai error. Kalau ada umat Islam menyalahkan Al-Quran itu sudah gila itu. Ini ada orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi yang itu tadi Bibel. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu. Berdebat sama orang ini Bang, gak ada artinya Bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru. Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu abang tanya. Jadi tua mana yang mana Maria dengan Yesus? Agama Kristen sama Islam yang mana? Yang mana yang tua mana Yahudi pula? Iya, yang Maria dengan Yesus. Tua yang mana? Yang mana orang yang naik semua sama orang geger otak semua ya? Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama doang podo ae. Hei, saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus? Oh, udahlah Bang, nggak perlu lagi. Otak kalian itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibu kandungnya? Orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, daripada agama Anda buat Anda gila kayak gitu. Tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan. Kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang, lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta. Ini hasilnya, buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Udahlah. Tua Maria. Tapi secara doktrin
Tuhan Yesus. Begitu. Madami, jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak ya, yang nyimak itu ada oten-oten, saudara kes yang nyimak. Mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error-error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin diinformasikan berulang lagi dari pabrik Skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul Jadi nah bilang, sentimen Gurunda ya. jangan dibesarkan Abang Danya. Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalau pengurungkan ada akun lain. Bener ya Oten ya. Toba lagi baju mak. Iya. 4 akun. Nah, sekarang nak durhaka. Tolong Kang, dibuka dulu iklan kita kan sebelum maju mak. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya nanti Bang Andi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh, udah datang Bang semuanya. Ih, kentara sekali Oten ini ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo. Ada yang mau diumumkan, Dek? Iya, sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skin cake untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuma ada satu subbreaker. Jadi yang Distributor. oh iya distributor. Satu provinsi hanya ada satu distributor gitu. Nanti distributor ini yang akan merekrut Reseller. Ya, Bukan resoles, reseller. Iya, reseller. Jadi kami hanya berhubungan dengan kontributor gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Seperti Jabar itu. Gurunda, yang Jabar udah diikat ya kemarin Gurunda. Iya, silakan Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja aman terkendali. Itu. Dan nanti sebelum kita launching produk, kita akan tayangkan live dari pabrik langsung. Bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal. Saya hanya mengumumkan dasar-dasarnya dulu bahwasanya produk BZ sudah ada hasil labnya dan kita akan launching dengan harga 230. Harga kalkulator dan harga resoles
nanti berhubungan langsung dengan admin saya. Reseller apa Iya, tuh? iya, kayak gitu-gitulah, reseller, kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Gampang itu. 230.000 itu murah bagi kita, tapi bagi orang kelapa sawit itu sangat mahal. Ya. Aduh, Alfi. Berarti Alfi nama Riau lagi. produknya BZ ya, Gurunda Iya, BZ. betul, BZ. Berarti BZ Bang Zuma ya. Wih, keren. Terserah Ji kita Ji. Ya, assalamualaikum. BZ Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bunda Rama. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, Dinda. Silakan diambil alih sejenak. Yang penting saya sudah sampaikan bulan ini kita akan launching. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, Jadi itu persyaratan untuk menjadi karburator tentu melalui seleksi dulu. Jadi distributor abangku. bukannya karburator. Ya udahlah, kayak gitulah. Reseller. Yang menjadi Ikut-ikutan ilata gara-gara OT. yang persyaratan menjadi risuli lubis. Risuli apa reseller sih? Reseller. Oh, reseller. Cewek cowok ya, produknya cewek cowok. Ya, diutamakan cewek-cewek lah. Keren. Sekaligus nanti kita Tapi itu sepaket Aduh, atau satu Bunda. Ji, Daeng? Sepaket, Oh, masih kayak bicara kemarin. Kika? Lanjut, Mak. Kayak kemarin. Oh, alhamdulillah. sepakat. Cuman ini ya, kan Gurunda. Siap-siap. dia paketnya lebih besar. Jadi produknya lebih besar dari yang kemarin. Ya. Ini produk baru. Diutamakanlah yang gadis-gadis atau janda lah yang bisa jadi risuli gitu ya. Jadi karburator. Nanti kita ambil video-video singkatnya. Nanti kita tampilkan di beberapa media sosial menjadi bintang iklan. Dan Ya, akan kita bayar ya. Jadi nanti penonton yang menilai siapa kira-kira bintang iklan terfavorit Anda dalam Ya. penjualan yang memenuhi target begitu. Jadi untuk itu daftarkan aja yang mau menjadi risuli lubis atau menjadi karburator ya bisa hubungi saya, nanti hubungi admin kira-kira Saya begitu. pikir saya parah, ternyata ada yang lebih parah suruh lubis. Ya, Sadli juga nanti, Sadli juga akan kembali aktif. Karena beliau yang kerja selama ini di belakang layar terkait dengan izin-izin segala macam. Amin. Labnya apa segala macam, dan itu udah selesai. BPOM-nya udah aman semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Silakan diambil alih teman-teman. Itu ada tamu yang mau berdiskusi, silakan. Makanya, Pak, kira-kira manusia sawit memenuhi syarat nggak ya menjadi risuli? Tidak bisa dia untuk memenuhi panggilan ketiga aja ke Polda Sumut susah datang. Ini kan ada Bang Nelgar, tapi sebelum masuk Bang Nelgar, izin Alfi sedikit aja. Silakan, mau silakan, tambahan. silakan. Setelah melakukan analisa gitu ya. Jadi di beberapa komal terdapat teman-teman muslim yang mungkin dia nggak sengaja naik ataupun dia dalam kesengajaan naik ke atas komal untuk menceritakan apa yang dia dengar dari komal-komal Kristen. Nah, begini ya teman-teman ya. Narasi yang Alfi angkat di sini adalah kita ubah lagi polanya, jangan kita melakukan pengaduan pada saat terjadi perdiskusian di atas komal, melainkan Alfi berikan wadahnya. Ini kan ada website mesia.org. Ya, website ini ada Bang Zumanya juga kok. Teman-teman udah tahu ya, ini website yang dibuat oleh Nirifa di mesia.org. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Ntar Pelan Pak Sopir. Iya. Bentar ya, ini masih blur ya. Di website mesia.org ini, nanti di sini ada template apologet, teman-teman. Nah, template apologet ini nanti teman-teman bisa lihat pada edukasi Alfi. Teman-teman pilih salah satu dari tema yang udah pernah Alfi angkat dan teman-teman ketikkan aja syubhatnya pada, teman-teman scroll aja ke bawah pada kolom komentarnya gini ya. Nah, di sini kan bisa komen nih teman-teman. Teman-teman ketikkan aja apa-apa saja syubhat dan fitnah yang diangkat oleh teman-teman Kristen itu di kolom komentarnya. Insya Allah Alfi angkat bantahannya ke website ini juga, mesia.org. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya curhatan-curhatan yang ada pada komal-komal diskusi lintas agama gitu ya teman-teman ya. Maksud Alfi baik kok gitu, biar kita tidak terjadi pembiasan tema. Jadi itu aja tambahan dari Alfi. Lebih dan kurang mohon maaf.
Sekian, kembalikan ke host. Bukan Mesia, message ya, message. Mesia. Tuh, Mesia.org. Teman-teman boleh screenshot kok. Oke ya. Ya, itu aja dari Alfi. Terima kasih. Silakan Bang Nel Hargar. Ya, terima kasih. Makasih apa, Bang? Ya, kesempatan. Saya ada satu perikop dalam Bible yang saya meyakini bahwa Entar, Yesus- Abang Kristen, Bang. Kristen. Ya, sebelumnya saya Oh, Kristen. baik. Ya, tapi kalau masalah debat ya mohon dimaklumi karena saya pemula. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bahwa pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Suaranya kecil banget ya. Iya. Maaf, ini bisa kedengaran ini? Nah, udah. Ya. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Silakan dipresentasikan, Bang. Ya, bisa lihat Matius berapa? Alfi bantu. Matius ngopi. Wah, ngopi abangnya. Paling Matius 1 nomor 1. Nggak apa-apa, kita bantu aja abangnya, nggak apa-apa. Kita dia mau rujuk ke Matius 28 tuh. Matius berapa ya? Yesus adalah Tuhan. Sabar teman-teman ya. Ini detik-detik menegangkan. Seorang scholar Kristen intelektual ingin membuktikan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan. Sabar ya. Ini detik-detik mendebarkan. Kalau memang ada, wih hebat banget ini. Ini surprise ini. Iya, betul. Surprise apa subbreaker? Subbreaker. Paling 28:18 segala kuasa telah diberikan. Ya, sambil menunggu dia sama Kikian. Kikian. Siap. Sabar dulu, nungguin dulu, jangan ngobrol dulu, sabar aja dulu, tungguin. Ini subbreaker ini nanti nih. Subbreaker apa? Supresi? Udah balik. Oh, udah Matius balik. berapa, Bang? Bang Matius Negar. 4. Matius 4, perikopnya apa? Pencobaan di padang gurun. Oh, baik. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Iya. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kata Yesus kepada iblis. Alfi Belajar. bantu aja ya, Bang Nimo presentasi ya. Apa yang Abang dapat di Matius 4 ini, Bang? 8 sampai 10. Enggak, Bang. Enggak usah ngopi, Bang. Biar abangnya lebih enak, Alfi bantuin dari sini, Bang. Alfi tampilkan datanya, Bang Nelgar. Daripada teman-teman 4.500 di sini penasaran semua, Alfi tampilkan datanya di layar. Abang tinggal jelaskan aja nanti, silakan. Ya. Itu di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jadi yang dicobai di sini siapa? Yesus. Tuhanmu. Ya,